Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, sudah siap belajar hari ini dengan Ibu? Siap. Semangat ya. Nah, sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Gustian untuk memimpin doa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya duduk kembali. Baik, sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran hari ini ya di kelas 11 TJKT. Aam Aminatul Fitriah, Aulia Suci Ramdhani, Apni Nur Apiyah. Alhamdulillah ya, untuk kelas 11 TJKT hari ini semuanya hadir. Semoga di pertemuan selanjutnya dengan Ibu, dengan guru lainnya juga semuanya bisa hadir ya. Amin. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Pertama, masih ingat nggak? Masih. Pertama,
Pakaian harus apa? Rapi, terutama untuk siswa laki-laki. Jangan ada baju yang dikeluarkan ya. Selama di sekolah baju harus tetap rapi dimasukkan ke dalam celana. Kemudian selanjutnya untuk ponsel, kalian hanya bisa menggunakan jika ibu sudah memberikan instruksi. Misal pada saat pretest dan juga pada saat mencari informasi ketika nanti diskusi, karena pada pelajaran kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai perencanaan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan. Tujuan pembelajarannya hari ini, pertama, mengidentifikasi kebutuhan jaringan dari studi kasus sederhana. Terus yang kedua, memilih topologi jaringan yang tepat sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, menjelaskan arsitektur jaringan yang sesuai. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran terakhir adalah membuat rancangan sederhana topologi dan arsitektur jaringan. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran lagi ya, ada pertanyaan pemantik. Pertama, mengapa penting memilih topologi dan arsitektur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Jawabannya apa? Agar tidak buang-buang waktu, biaya, dan tenaga. Ya, terima kasih. Betul jawaban Aam. Jadi, kenapa kita harus memilih topologi dan arsitektur jaringan sebelum membuat jaringan? Jadi dibuatnya itu harus sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena pertama biar hemat biaya ya, atau tidak buang-buang biaya itu kan tadi. Terus lagi tidak buang-buang waktu dan tenaga pastinya. Jadi ketiga itu sangat berkaitan ya. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana kamu menentukan topologi dan arsitektur jaringan yang tepat? Sekarang ibu yang tunjuk ya. Coba Revi. Yaitu mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, jadi cara menentukan topologi dan arsitektur jaringan yang tepat itu kita harus tahu dulu kebutuhannya. Sama seperti halnya kalau kita mau beli HP gitu kan. Kalau mau beli HP, kita mikir dulu HP-nya mau yang kayak apa, kita butuhnya apa gitu kan. Apakah untuk komunikasi saja, atau untuk bisnis, atau untuk game. Selanjutnya ada pretest dari Ibu, kita menggunakan kuisis ya. Jadi kenapa pretest dulu? Supaya mengukur pemahaman kalian tentang materi ini sebelum diskusi. Kalau misalkan ada yang kendala, tinggal bilang aja ke Ibu ya. Terus untuk namanya gunakan nama lengkap. Kalau misalkan sudah dilakukan pretestnya, silakan simpan dulu ya HP-nya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, dan aku ingin bertanya dengan bagaimana cara kalian merancang jaringan untuk sebuah sekolah yang memiliki banyak kelompok. Nah, sudah paham belum dari video tadi studi kasusnya? Ya. Udah semuanya duduk berkelompok? Udah ya semuanya duduk berkelompok. Nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini untuk mengerjakan studi kasus yang tadi sudah ditampilkan. Tapi di LKPD juga sudah ada ya sama pertanyaannya sama tugas kelompoknya.
Ibu, kalau misalkan untuk mengerjakan ini bagaimana sumbernya? Sumbernya silakan bisa mengambil dari internet ya informasinya. Mulai kerjakan ya. Semuanya harus saling memberikan pendapat, jangan tergantung beberapa orang. Ya, Najmi. Gambarnya seperti ini bukan, Bu? Ya, sketsa sederhana aja ya, nggak usah yang seperti pelukis. Yang penting bisa dipahami gambarnya, sama kalian bisa menjelaskan ya. Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dari teknologi dan asesor jaringan sesuai kebutuhan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Seni dan sebelah saya Bunda, sebelah dia itu ada Desi, sebelah Desi itu juga ada Reki dan lanjut itu Emil. Di sini juga saya akan memperjelaskan tentang teknologi dan asesor jaringan sesuai kebutuhan. Di sini saya akan memperjelaskan lagi nomor satunya oleh saya dan selanjutnya oleh teman-teman saya. Nomor satunya itu apa kebutuhan utama jaringan pada hardware ini. Di sini saya akan menjawabnya. Komputer saling terhubung, berbagi data, koneksi internet bersama, jaringan sederhana tanpa server khusus, karena mudah. Jaringan sederhana tanpa server khusus. Kemudian nomor 2-nya itu akan dijawab oleh teman saya. Perusahaan yang besar bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya dalam jaringan. Soal nomor 5 adalah sistem perangkat yang diperlukan untuk jaringan tersebut. Jawabannya switch, jalur HP, komputer, dan router internet. Nah, sudah dijawab dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan bila ada pertanyaan silakan. Apa kelemahan topologi dan peer-to-peer? Nah, di sini dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Jawabannya di sini ketergantungan pada perangkat pusat, misalkan switch atau loop. Jika perangkat pusat rusak, maka seluruh jaringan terganggu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sebentar dulu. Jadi yang tadi bertanya, apakah sudah belum mengerti? Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya untuk kelompok 1. Bagaimana? Ada jawaban yang samakah dengan kelompok 1? Kelompok 1 tadi pakainya topologi apa? Topologi star. Jadi untuk topologi star ini keunggulannya adalah perawatannya mudah kan ya. Terus pengembangan jaringannya juga mudah.
Pengembangan jaringan itu seperti apa Bu? Maksudnya pengembangan jaringan tuh misalkan di kemudian hari atau di masa depan mungkin ada penambahan perangkat atau upgrade perangkat. Nah, itu bisa lebih mudah diterapkan di topologi star. Ini nih, pakai ini apa nih? Agak maju Radit biar kelihatan gambarnya. Ya, akan menjelaskan alasannya. Topologi bus digunakan untuk Topologi bus. Nah, silakan Ahnaf. Bagaimana cara menambahkan komputer baru pada jaringan topologi bus? Jawabannya, komputer baru cukup dihubungkan ke utama dengan konektor tambahan, tapi jumlah perangkat terbatas agar jaringan tetap stabil. Jawabannya. Ya, tepuk tangannya. Terima kasih untuk kelompok kedua ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup 2 kelompok dulu. Nah, tadi Ibu mau menguatkan jawaban dari kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 tadi pilihnya topologi apa? Bus. Topologi bus itu berarti apa? Kenapa dipilih topologi bus? Karena jaringannya kecil atau sederhana. Jadi bisa diterapkan topologi bus. Kalau topologi bus itu kan menggunakan menggunakan bus tunggal. Bus itu apa sih? Bus itu kabel, ya. Kabel, makanya lihat coba digambar. Kabelnya kan gitu kan? Lurus. Nah, itu jadi istilah bus tunggal itu, bus itu artinya apa? Kabel. Kabelnya tunggal. Tunggal itu berarti 1. Nah, kenapa dipilih topologi bus? Karena pertama diterapkan untuk komputer atau apa ya? Komputer yang jumlahnya sedikit atau jaringan sederhana, makanya diterapkan topologi bus. Terus kenapa dipilih topologi bus? Biayanya lebih apa? Lebih murah atau hemat biayanya. Pakainya tadi arsitektur jaringan apa? Peer-to-peer atau client server? Peer-to-peer. Karena kan udah jelas kan di studi kasusnya itu tanpa server. Kalau tanpa server berarti pakainya peer-to-peer. Peer-to-peer itu dari satu komputer, jadi semua komputer kedudukannya sama, tidak ada yang sebagai server. Server itu kan sebagai penyedia layanan, kalau klien sebagai penerima atau peminta layanan. Kalau peer-to-peer itu tidak ada server, makanya tadi udah disebutkan studi kasusnya kan, tanpa server berarti pakainya peer-to-peer. Terus kenapa pilih topologi apa tadi? Bus kan ya, hemat biaya. Tapi kelemahannya apa kalau topologi bus? Ya, bisa terjadi tabrakan data. Nah, Ibu mau menyimpulkan jawaban dari 2 kelompok tadi. Yang pertama, yang kelompok pertama kan menjawabnya topologi star. Kemudian kelompok yang kedua
Topologi bus. Nah, kalau disimpulkan keduanya itu memang benar nggak kalau diterapkan di studi kasus tadi? Ya bisa saja diterapkan. Bisa pakai star, bisa juga pakai bus, tergantung kebutuhannya bagaimana. Oh ya, Ibu lupa satu lagi yang tadi jawaban kelompok 2 untuk perangkatnya tadi apa aja? Kabel kan ya? Kabel UTP, terus komputer, network interface card atau kartu jaringan, sama switch. Ada satu perangkat lagi yang kurang. Tahu nggak? Ada yang tahu satu perangkat lagi yang kurang disebutkan sama kelompok 2? Lupa mungkin, padahal udah jelas di studi kasusnya. Nah, benar. Router, Seni betul sekali. Router itu fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan ke internet. Karena kan di studi kasusnya ya, kelompok APNI di studi kasusnya itu kan menyebutkan bahwa si koneksi jaringannya itu harus terhubung ke internet. Kalau misalkan hanya kabel UTP, komputer, terus NIC, sama switch, itu belum bisa terhubung ke internet. Baru bisa berbagi data saja gitu kan, atau berbagi informasi. Kalau untuk akses internet belum bisa, makanya harus ada yang namanya router. Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu. Udah mulai paham kan? Nah, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi. Udah paling semangat, tepuk semangat. Silakan diakses link yang sudah Ibu bagikan ya di grup kelas untuk refleksi pembelajaran hari ini. Ingat, namanya harus nama lengkap. Jangan nama alias, nama samaran. Ibu nanti nggak kenal ini nama siapa gitu kan. Kadang-kadang kan kalian kalau nama di sekolah sama teman kalian bukan nama asli. Udah, video. Aduh, jatuh tuh tasnya. Nggak perlu panjang-panjang juga untuk direfleksi pembelajarannya. Udah ya semuanya? Udah selesai kan? Ya, silakan simpan dulu HP-nya. Sok simpan dulu ponselnya. Semuanya sudah melakukan refleksi ya. Selanjutnya Ibu mau menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Tadi kan yang udah tampil baru berapa kelompok? 2 kelompok. Berarti sisanya berapa kelompok lagi yang belum tampil? 3 kelompok. Yang belum tampil berarti 3 kelompok lagi insya Allah ya tampil di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah selesai presentasi kelompok, berarti dilanjutkan ke materi praktiknya. Praktiknya apa sih? Tadi kan tentang apa materi pembelajarannya? Perencanaan. Coba perencanaan, topologi, dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan. Di sini dalam hal ini sesuai kebutuhan pengguna ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya praktik terkait itu. Tadi kan udah ya membuat rancangannya, menyelesaikan studi kasusnya. Berarti praktiknya melanjutkan dari tadi. Misalkan nanti yang akan dipraktikkan itu menggunakan paket tracer. Kalian bikin rancangannya di paket tracer. Kalau tadi kan hanya berupa gambar
saja gitu kan. Oh ya, tadi yang LKPD belum dikumpulkan ya? Kumpulkan dulu ke Ibu. Jadi ingat-ingat lagi, berarti pertemuan selanjutnya 3 kelompok harus tampil ya, presentasi. Harus lebih matang presentasinya dibanding yang 2 kelompok tadi. Kalau yang tadi yang 2 kelompok itu masih membaca ya. Kalau yang nanti 3 kelompok usahakan natural aja, mengalir, jangan sambil membaca isi jawaban atau jawaban dari studi kasusnya itu jangan sambil membaca, bagusnya seperti itu. Terus dilanjutkan dengan praktik paket tracer. Jadi langsung diterapkan ke paket tracer apa yang sudah kalian rancang di penyelesaian studi kasus yang tadi. Paham? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya sama seperti hari ini, semuanya hadir. Tidak ada yang tidak masuk, semuanya sehat ya, amin. Amin. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih pada kalian karena selama pembelajaran tadi itu semuanya ikut terlibat. Ada yang aktif bertanya kan ya, terus menanggapi. Terus apa lagi? Sudah percaya diri tampil ke depan meskipun masih membaca isi jawabannya. Dan juga sudah bisa mengapresiasi teman-teman yang sudah tampil di depan. Apresiasi itu berarti saling menghargai, gitu kan? Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Terus untuk apresiasi lagi ya, kita silakan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini duduknya masih berkelompok kan? Silakan duduknya dirapikan lagi. Kursinya jangan digeser, angkat. Harus kembali ke semula, rapi ya kursinya. Angkat. Silakan baca hamdalah dulu semuanya. Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa kondusif lagi di pertemuan selanjutnya. Amin, sehat ya, semuanya bisa hadir lagi. Sekarang untuk menutup pembelajaran, berdoa dulu ya. Dipimpin lagi oleh Gustian, silakan Gustian. Mohon perhatian semua duduk. Ya, beri salam. Waalaikumsalam. Mulai. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,